Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama kembali merayakan kebaikan Tuhan di ibadah raya NLICC pada tanggal 10 Oktober 2021. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita percaya Allah memelihara kita selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak berakhir. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan dari semula Tuhan Engkau merencanakan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah habis mengecap betapa manisnya, betapa indahnya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apa yang kami miliki saat ini. Dan seberapapun kondisi kami pada hari ini, kami mempercayai bahwa Engkau tetap Allah yang baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu yang Engkau janjikan Tuhan. Ketika Engkau berkata, aku menyertai Engkau sampai akhir ujung bumi. Kami mempercayai hal itu. Kami bersama-sama dengan saudara kami seiman hari ini bersekutu Tuhan dan siap Engkau ubahkan melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, diberi judul Makna dari Iman. Diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Kasih setia Tuhan lebih tinggi daripada langit yang biru. Kebaikan Tuhan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada minggu pagi ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir dalam ibadah ini di rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus yang bekerja sehingga firman ini selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 yang tadi telah dibacakan. Ya, karena satu ayat, saya akan bacakan lagi
Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan judul makna dari iman. Makna dari iman. Setiap orang pasti memiliki iman, ya. Maksudnya dalam pengertian secara umum. Mengapa? Karena setiap orang di dunia ini pasti memiliki iman atau kepercayaan baik secara sadar ataupun tidak sadar. Contoh yang sederhana adalah tentang bangku, ya. Ketika kita duduk di sebuah bangku, maka berarti sebenarnya kita mempercayakan diri kita kepada bangku, sebuah kursi atau bangku yang kita duduki. Dan kita yakin bahwa ketika kita duduk di kursi itu, maka kursi ini mampu menahan seluruh berat badan kita. Jadi kita tidak perlu untuk meragukan, ya, akan kekuatan bangku itu. Dan jika kita tidak yakin, maka kita tidak akan duduk di bangku tersebut. Tetapi pada umumnya ketika kita beli kursi atau bangku, pasti kita akan berani duduk karena kita yakin bahwa bangku ini adalah bangku yang bisa menahan akan berat badan kita. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, maka kita juga mau memperdalam pengertian mengenai makna dari iman, ya. Karena memang ada orang yang, khususnya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, seringkali berkata Tuhan itu tidak bisa dilihat, makanya saya tidak percaya. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita percaya akan Tuhan karena apa? Bukan karena kita melihat, tetapi karena kita punya iman. Itu sebabnya saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai makna yang pertama dari iman adalah dasar dari pengharapan yang dikatakan di dalam bagian pertama dari ayat 1. Artinya tanpa iman maka tidak akan ada pengharapan. Jadi kata dasar yang dipakai dalam ayat ini adalah sebenarnya satu kata yang menjelaskan mengenai sesuatu yang menopang, sesuatu yang menahan, ya, to stand under atau to support. Jadi iman sebenarnya adalah penopang dalam semua pengharapan-pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai iman, pasti itu dimulai dari sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena jika ada kemungkinan, maka kita tentu tidak memerlukan iman. Dan Allah seringkali bekerja di dalam segala kemustahilan. Hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang seolah-olah sulit untuk dicapai. Dan kita belajar bahwa kemuliaan Tuhan akhirnya muncul di akhir daripada iman percaya kita. Misalnya contohnya adalah seperti pengalaman Lazarus ketika dia dikatakan menderita sakit berat, ya. Lalu kemudian saudara-saudaranya, ya, Maria Marta memberitahukan, mengirim seseorang untuk menjumpai Yesus dan berkata bahwa Lazarus, saudara yang dia kasih itu, orang yang dia kasihi itu dikatakan sakit berat, ya, sakit keras, artinya hampir mati. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mendengar di dalam Yohanes pasal 11 bahwa telah diberitakan Lazarus hampir mati karena sakit keras, maka apa yang terjadi? Apakah Yesus buru-buru pergi ke tempat daripada Lazarus di mana dia terbaring? Apakah saat itu Tuhan Yesus juga hanya berdoa untuk menyembuhkan
Lazarus yang saat itu mungkin sedang terkapar karena sakit keras? Ternyata tidak. Ternyata yang dilakukan Yesus adalah malah dikatakan dia sengaja tinggal. Ya, dia sengaja tinggal beberapa hari, tidak pergi langsung ke rumah di mana Lazarus sedang terbaring. Nah, ini tentu merupakan satu pengalaman yang tidak menyenangkan khususnya bagi Lazarus ataupun bagi keluarganya, kaum keluarganya, saudaranya. Maria dan Marta tentunya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan tentu langsung Tuhan Yesus itu datang, bahkan Tuhan Yesus langsung mendoakan dan Lazarus sembuh. Tapi yang terjadi adalah ternyata malah sebaliknya, akhirnya dikatakan Lazarus meninggal, mati. Dan dia dikuburkan. Secara manusia pasti Maria Marta merasa kecewa, kesel mungkin. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak datang? Sampai akhirnya Lazarus, orang yang dikasihnya itu mengalami kematian. Tapi saudara, ternyata di akhir daripada peristiwa ini, justru kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar. Artinya ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka meskipun Lazarus sudah dikubur, tetapi justru disitulah terbukti kuasa Tuhan yang jauh lebih besar, bahwa dia bukan sekedar hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dia memperlihatkan bahwa dia bahkan bisa mengalahkan kuasa maut, membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini membawa satu kemuliaan yang jauh lebih besar. Jadi di sini yang kita belajar bahwa iman itu selalu dimulai ketika kita melihat sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, tetapi kita percaya ada pengharapan, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di luar dari pemikiran manusia. Itu sebabnya kita juga dengan mengatakan dengan iman kita mengerti. Jadi bukan dengan pengertian baru kita beriman, tetapi kita beriman terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan pengertian akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, contoh yang biasa kita alami misalnya adalah ketika kita naik sebuah pesawat, ya, ketika kita akan terbang ke satu negara. Dan saya percaya ini satu pengalaman yang pasti menyenangkan ketika kita libur. Dan ketika kita memasuki pesawat, ketika kita sudah duduk di bangku pesawat. Nah, saudara, saya percaya kita semua pasti setuju. Semua orang yang ada dalam pesawat setuju untuk apa? Untuk percaya kepada pilot, ya, yang akan membawa pesawat ini. Meskipun kita tidak mengenal secara pribadi bagaimana kehidupan daripada pilot tersebut, bagaimana mungkin karakter dari pilot tersebut. Kita yakin, kita percaya ketika kita masuk dalam pesawat ini, kita duduk manis, kita duduk diam, dan menikmati perjalanan karena kita percaya bahwa pilot ini adalah seorang yang sanggup untuk menerbangkan pesawat ini dengan aman dan nyaman. Dan kita juga yakin bahwa pilot ini pasti tahu ke arah mana tujuan penerbangannya. Sehingga tidak ada satu peristiwa, sekalipun satu peristiwa, bahwa ketika orang sudah ada dalam pesawat, lalu kemudian orang ini ragu, lalu kemudian orang ini meninggalkan pesawat dengan mengatakan saya nggak percaya kepada pilot itu. Saya yakin kita semua pasti setuju bahwa pilot ini, kita percaya bahwa pilot ini adalah pilot yang bisa membawa pesawat ini dan menibakan kita di tempat tujuan dengan aman dan selamat.
itu bicara mengenai pilot. Ya. Apalagi kalau kita bicara dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Makanya penting kalau kita lihat kita mengerti ketika kita berkata kita beriman, percaya kepada Tuhan. Artinya adalah bahwa disitulah dasar dari pengharapan kita. Itulah dasar daripada pengharapan yang kita rindukan. Bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita. Terlepas dari keadaan situasi apapun yang terjadi saat ini yang kita alami. Itu makna yang pertama dari iman yang kita percaya di dalam Tuhan. Yang kedua adalah iman dikatakan adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Dikatakan di dalam kalimat yang berikutnya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bukti adalah merupakan satu evidence. Artinya bahwa ada satu keyakinan yang akhirnya muncul, satu keyakinan yang kuat. Evidence yang artinya bukti yang adalah satu kenyataan. Dan keyakinan batin di dalam diri kita, ya, itu sebenarnya adalah produk daripada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Contohnya adalah ketika dikatakan Nuh, seorang nabi bernama Nuh hidup bergaul dengan Allah dalam Kejadian 5 ayat 29. Lalu kemudian Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, dikatakan dalam Kejadian pasal 6 13-22. Dan saudara tahu ketika seseorang punya iman kepada Allah, dia punya relationship yang dekat dengan Tuhan Allah. Maka ketika dikatakan Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Dan saudara tahu, Nuh taat. Nuh percaya. Meskipun apa yang dikatakan oleh Allah saat itu belum terjadi. Kenapa? Karena dikatakan akan datang air bah yang begitu besar, di mana Allah akan menghancurkan orang-orang lain yang berdosa saat itu. Tetapi ketika Allah memberikan perintah kepada Nuh, tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada badai, gelombang, ataupun hujan yang begitu luar biasa. Tidak. Terang benderang, bahkan dikatakan Allah memerintahkan Nuh itu bukan membangun bahtera di pinggir danau atau pinggir laut. Bahkan dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nuh pergi ke atas gunung dan bangun bahtera di situ. Dan disinilah kita belajar Nuh punya iman. Dan dalam imannya itu dia membuktikan dari sikap, dari action, dari satu tindakan, meskipun dia belum melihat akan ada air bah yang datang. Jadi dengan kata lain, iman membawa masa yang akan datang kepada masa sekarang. Memang masa yang akan datang air bah itu belum tiba, tetapi Nuh mengambilnya dan menerapkannya pada masa sekarang ini. Itu sebabnya dia taat dan dia mulai mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dan di sini kita belajar juga adalah iman menjadikan yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang invisible lalu kemudian menjadi visible, menjadi sesuatu yang nyata, yang kelihatan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nuh. Bahwa dia percaya meskipun belum melihat akan adanya air bah yang akan datang, akan adanya hujan yang begitu lebat, tapi dia percaya bahwa apa yang dikatakan Allah yang belum kelihatan itu akan nyata terjadi dalam kehidupannya. Dan di sini kita belajar bahwa inilah iman
yang artinya menjadi satu bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat, namun kita percaya. Dan ini juga menjadi prinsip kehidupan Paulus ketika Paulus berbicara mengenai kehidupan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi ini menjadi prinsip dari kehidupan Paulus, bahwa ketika dikatakan dia mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupannya, ketika dia mengalami berbagai macam kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya, baik itu melalui pelayanan kepada orang-orang yang tidak suka ketika dia memberitakan Injil, ketika ada orang-orang yang ingin menyerang Paulus, menganiaya, membuat dia menderita. Bahkan juga bukan hanya dari luar tubuhnya saja dia mengalami satu kesulitan, melainkan juga dari dalam tubuhnya. Dikatakan ketika ada duri dalam daging, ketika ada satu penderitaan secara tubuh jasmani, dia pun sebenarnya menderita. Dan sebenarnya dia juga kalau mau tidak bersyukur, kalau dia mau komplain, sebenarnya dia punya hak untuk mengatakan itu. Tetapi yang jelas adalah dia tidak pernah mundur daripada iman percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mundur daripada pelayanannya kepada Tuhan. Meskipun mengalami berbagai macam kesulitan, dia terus maju. Kenapa? Karena dia dikatakan prinsip dalam hidupnya dia adalah dia tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, ini menjadi satu pelajaran di dalam hidup kita. Tentu kita sebagai manusia, kita seringkali terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Kita seringkali menuntut bahwa kita harus lihat dulu baru kita percaya. Dalam kita mengikut Tuhan pun seringkali kita juga berkata kepada Tuhan, buktikan dulu Tuhan bahwa Engkau benar-benar berkuasa, Engkau berbuat sesuatu, baru kemudian kita percaya. Tetapi rupanya apa yang dilakukan oleh Paulus ini tidak. Dia punya iman, dia punya satu keyakinan, dan iman inilah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan saya percaya bahwa disinilah kita diajar untuk tidak terpaku dengan apa yang kita lihat. Tetapi terus terang seringkali memang kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Khususnya dalam pengalaman kita masa-masa lockdown yang sudah kita lalui beberapa bulan. Saya percaya ini membawa satu pengalaman yang hidup yang tidak menyenangkan. Ini membuat kita menjadi orang yang kalau dikatakan bisa terganggu mental health-nya. Menjadi stres, menjadi tegang, menjadi kecewa dengan kehidupan. Tetapi disinilah kita belajar bahwa kita yakin bahwa apa yang tidak kelihatan itu yang sebenarnya disiapkan oleh Tuhan. Bahwa akan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di balik dari segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita belajar untuk tidak tergantung dari apa yang kita lihat. Tidak tergantung dari apa yang kita dengar. Tetapi kita mau belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Memang secara mata jasmani kita nggak pernah bisa lihat. Tetapi secara mata iman rohani kita. Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Dia ada menguasai dalam kehidupan situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada saat ini, mari kita sama-sama, kita mau belajar. Untuk apa? Untuk kita tetap beriman teguh kepada Tuhan.
sebagai satu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi kita yakin bahwa Dia, Tuhan, ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia yang memimpin, Dia yang menguasai kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menghadapi segala tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami punya iman di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa dengan melalui iman ini menjadi dasar dari pengharapan kami. Kami bersyukur bahwa dengan iman ini sebagai bukti dari segala sesuatu yang kami tidak lihat. Namun kami percaya, kami beriman bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Bahwa Engkau menjadi penguasa dalam hidup kami. Bahwa Engkau yang menguasai seluruh kehidupan manusia di dunia ini. Itu sebabnya Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami, biarlah kami terus mau belajar untuk kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kuasa-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kalau kita mengetahui keadaan kita saat ini, kita sudah jauh lebih baik. Dan besok hari Senin sudah mulai ada peringanan atau kelonggaran yang kita bisa nikmati. Ada kebebasan-kebebasan yang sudah kita bisa lakukan, ya. Tidak ada lagi lockdown karena kita bersyukur bahwa sekali lagi 70% sudah dilewati dari orang-orang yang sudah menerima vaksinasi, dan kita terus berdoa ke depan supaya terus terjadi satu pemulihan. Dan kita bersyukur juga bahwa dengan demikian kita akan mengadakan ibadah di gereja, ya. Kita akan mulai pada Minggu tanggal 31 Oktober, minggu terakhir. Jadi kita sungguh bersyukur, dan saya rindu bahwa kita semua jemaat Tuhan, kita sama-sama memiliki kerinduan untuk kita bersama-sama beribadah di dalam kebaktian hari Minggu 31 di gedung gereja. Meskipun memang peraturannya masih tidak memperbolehkan jemaat untuk menyanyi, tetapi untuk singers, untuk pembawa liturgi itu bisa tetap menyanyi. Jadi jemaat belum menyanyi dan masih harus pakai masker, dan ya nanti akan dilanjutkan lagi peraturan-peraturan karena akan ada banyak perubahan juga di minggu-minggu yang akan datang setelah tanggal 31 Oktober itu. Dan ya, saat ini juga saya memberikan pengumuman, jadi minggu depan yang akan melayani firman Tuhan adalah Pastor Feby Suryana. Lalu tanggal 24 Oktober itu akan dilayani oleh Bapak Untung Andra Yuwana. Dan 31 Oktober, jadi pada hari Minggu ketika kita beribadah di gereja, jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi itu sebabnya kita sungguh sama-sama bersyukur untuk berita sukacita ini, dan ya itu kita doakan juga terus meskipun lockdown sudah diangkat,
kembali lagi supaya tidak terjadi satu penularan yang dalam jumlah besar. Jadi kita terus doakan untuk orang-orang yang sudah divaksinasi supaya mereka juga tetap menjaga kesehatan mereka, dan kita juga bersyukur ya untuk semua khususnya jemaat yang saya percaya majority sudah divaksinasi. Jadi kita bisa bersama-sama beribadah di gereja tanpa ada satu kekhawatiran atau ketakutan apapun. Lalu untuk kegiatan-kegiatan gereja masih seperti biasa, jam doa setiap hari Kamis malam jam 7.30 untuk jemaat Green Square yang dikoordinir oleh Pak Yan Ering. Jadi tetap akan berjalan. Lalu kelompok doa bersama, kelompok hidup baru, dan doa pagi setiap hari Sabtu. Jadi tetap diadakan secara online yang dikoordinir oleh Pak Supono. Juga radio Sakala masih terus disiarkan, dan selama bulan Oktober ini Pak Heri dan Ibu Is yang melayani. Jadi mulai nanti awal November saya dengan tim-tim yang lain akan mulai melayani di Radio Sakala. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami boleh terima, khususnya di mana kami akan mulai menikmati kebebasan besok tanggal 11 Oktober, di mana kami sudah bisa lebih bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya melalui satu proses yang sulit, proses yang berat yang sudah kami lalui bersama, sehingga kami boleh menikmati akan kebebasan di dalam kami beraktivitas. Kami sungguh bersyukur, kami percaya semua ini adalah berkat anugerah-Mu ya Bapa, yang Kau limpahkan khususnya kepada New South Wales, di mana kami sudah merasakan dan melihat kuasa-Mu yang bekerja, sehingga banyak orang yang sudah divaksinasi juga mulai banyak penurunan dari orang-orang yang terpapar dengan COVID-19. Kami terus menyerahkan, biar kiranya Engkau yang memberkati, khususnya ketika lockdown ini akan dibuka, maka kami rindu tidak ada satu penularan yang masif lagi yang terjadi. Kami serahkan, biar kami terus mohon Engkau yang jaga lindungi kami semua. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan, mempersiapkan untuk ibadah kami di gereja pada tanggal 31 Oktober nanti. Biarlah menjadi satu kerinduan bagi setiap jemaat Tuhan yang selama beberapa bulan ini tidak bisa berjumpa, beribadah, bersekutu bersama. Menjadi satu kerinduan kami bisa menyembah Tuhan bersama-sama di dalam ibadah ini. Meskipun untuk sementara waktu mungkin kami tidak bisa mengeluarkan suara bernyanyi, tapi kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan yang hadir dan kami bisa rasakan. Terima kasih ya Bapa di surga, dan kami saat ini menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di NLCC. Terima kasih buat perlindungan penyertaan Tuhan buat setiap kami, baik anak-anak, baik keluarga muda, orang tua, dewasa, maupun orang tua yang lanjut usia, di mana Engkau yang terus menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Bapak, kami juga terus menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan, dalam masalah kesehatan. Biar kiranya Engkau jamah, Engkau yang terus memberi kekuatan, dan Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan. Bapa, kami serahkan, kami menyerahkan juga semua orang tua kami yang lanjut usia,
yang ada di rumah maupun di nursing home ataupun di Indonesia, biar tangan kasih-Mu saja yang menjaga, melindungi. Bapa, hamba juga menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan yang terus bekerja dan berusaha. Kau berkati dalam segala pekerjaan dan usaha. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang tetap setia memberikan persembahan perpuluhan, biar Engkau terus melimpahkan berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan dan terus Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.